Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Putri, NPM 21752049, Program Studi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dari pertemuan 11 mengenai memahami pencegahan bahaya dan kecelakaan kerja. Yang pertama, ada kesehatan lingkungan kerja. Menurut undang-undang, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dalam hal itu juga termasuk kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja harus mendapatkan perhatian secara khusus karena yang pertama, penyakit yang terjadi dapat menimbulkan cacat. Yang kedua, penyebabnya adalah akibat perbuatan manusia, peralatan, atau bahan yang digunakan. Yang terakhir ada penyakit akibat kerja akan menurunkan produktivitas dan kemampuan pekerja. Selanjutnya ada upaya pencegahan kecelakaan kerja. Kunci pencegahan terjadinya kecelakaan kerja adalah mendorong adanya ketertiban dan disiplin kerja serta menjaga agar keadaan lapangan tertata dengan rapi. Selanjutnya ada hal apa aja sih yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pekerjaan? Yang pertama, mengadakan kampanye. Yang kedua, mengadakan latihan dan demonstrasi K3. Yang ketiga, ada melakukan pengecekan secara teratur. Dan yang terakhir ada memasang poster-poster dan tanda-tanda K3 pada tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya ada pencegahan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja merupakan suatu hambatan pada tingkat pengamanan maupun keamanan dalam bekerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja. Yang pertama, ada substitusi. Substitusi itu mengganti bahan-bahan yang membahayakan dengan bahan yang tidak membahayakan tanpa mengurangi hasil dan mitos. Yang kedua, ada isolasi. Isolasi itu menjauhkan atau memisahkan suatu proses pekerjaan yang mengganggu atau membahayakan pekerja. Yang ketiga, ada ventilasi. Membuat ventilasi di tempat kerja supaya udara dapat terjaga. Yang keempat ada APD. APD itu berupa aksesoris yang telah dirancang agar mampu melindungi pekerja dari penyakit. Yang kelima ada latihan informasi sebelum bekerja. Yang keenam ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Dan yang terakhir ada istirahat dalam bekerja. Selanjutnya ada pengendalian potensi bahaya. Pengendalian potensi bahaya itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, mengenal potensi bahaya. Yang kedua, menganalisis potensi bahaya. Yang ketiga, menandakan dan mengendalikan potensi bahaya. Dan yang terakhir ada tindakan penanggulangan potensi bahaya. Selanjutnya ada analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan kerja ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi, untuk menentukan penyebab kecelakaan, untuk mengukur resiko kecelakaan, untuk menentukan kecenderungan kecelakaan, serta mengembangkan pengawasan yang harus dilakukan. Ada 2 kecelakaan kerja yang perlu dianalisis. Yang pertama, setiap kecelakaan, baik yang membawa kerugian maupun tidak membawa kerugian. Yang kedua, kecelakaan nyaris celaka. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis kecelakaan kerja. Apa aja sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu ada 3. Yang pertama, analisa dilakukan oleh petugas yang berwenang dan terlatih, pengawas kerja atau manajer media. Yang kedua, mengumpulkan semua informasi yang terkait. Informasi yang terkait itu mengenai tentang kecelakaan kerja serta melengkapinya dengan laporan teknis. Yang terakhir itu setelah semua informasi yang didapat tadi, kemudian dianalisa dengan hubungan yang logis. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.